Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan, berjumpa kembali saudara. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Dan doa dan harapan kami kita semua sehat-sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, menjadi bait Allah memuliakan Tuhan lewat roh, jiwa, dan tubuh. Saudara, kita baca kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Demikian kebenaran firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harga, telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, ketika seseorang percaya kepada Kristus, ia tidak hanya diselamatkan secara rohani, tapi juga dijadikan tempat kediaman Allah. Saudaraku, Paulus menyatakan bahwa tubuh orang percaya adalah bait Roh Kudus. Ini adalah kehormatan besar, tetapi juga tanggung jawab yang kudus. Menjadi bait Allah berarti hidup kita dari roh, jiwa, hingga tubuh harus mencerminkan kemuliaan Tuhan setiap hari. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai ilustrasi bangunan yang dirawat dan dijaga, bayangkan sebuah bangunan megah yang menjadi kediaman seorang raja. Tentu bangunan itu akan dijaga keberhasilannya, kebersihan dan kekokohan dan ketertibannya, dirawat dengan baik dan dipenuhi dengan kemuliaan, saudara. Nah, demikianlah seharusnya hidup kita. Karena Roh Kudus tinggal di dalam kita, maka kita harus menjaga hati, yaitu roh, dan pikiran dan emosi, yaitu jiwa, serta tubuh kita agar sesuai dengan kehadiran Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, secara historis, kemah suci dan bait suci dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, Allah menyuruh Musa membangun kemah suci dalam Keluaran 25 ayat 8. Kemah ini adalah tempat di mana hadirat Allah tinggal di tengah umatnya. Kemudian pada masa Salomo dibangunlah bait suci yang megah dalam 1 Raja-Raja 6 dengan aturan ketat tentang kekudusan. Sekarang bait suci bukan lagi bangunan, saudara, tetapi diri kita sendiri adalah bait suci. Kita adalah kemah dan bait Allah, tempat Allah bersemayam. Haleluya. Roh yang memimpin hidup kita, saudara. Menjadi bait Allah dimulai dari roh kita yang telah dilahirkan kembali oleh kuasa Roh Kudus. Nah, roh manusia adalah bagian terdalam yang bersekutu langsung dengan Tuhan. Ketika roh kita hidup dan dipenuhi firman serta doa, maka keputusan-keputusan kita menjadi bijak dan kita tidak mudah goyah oleh pengaruh dunia. Haleluya. Selanjutnya, jiwa mengarahkan respon kita. Jiwa terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan jika jiwa yang sehat itu akan merespon kehidupan dengan benar, tidak mudah stres, tidak terbakar amarah, dan tidak patah semangat. Sebaliknya, saudara, jiwa yang rusak bisa mempengaruhi semangat rohani dan bahkan kesehatan fisik. Maka sebagai bait Allah, kita perlu menjaga menyembuhkan jiwa melalui pemulihan firman, melalui konseling, melalui komunitas doa-doa dari teman saudara-saudara komunitas kita. Tentunya komunitas-komunitas yang sehat, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tubuh dijaga sebagai sarana kemuliaan. Banyak orang Kristen aktif secara rohani tetapi mengabaikan tubuh mereka, saudara. Padahal Paulus menegaskan bahwa tubuh juga adalah bagian dari bait Allah. Tubuh yang lelah, yang stres, yang tertekan, atau tidak dijaga akan menghambat pelayanan dan pertumbuhan rohani. Makan yang teratur, istirahat yang cukup, olahraga, dan menghindari hal-hal yang merusak tubuh adalah wujud ibadah juga, saudara.
Nah Bapak Ibu, Yesus teladan kehidupan bait Allah. Yesus menyebut tubuhnya sebagai bait Allah dalam Yohanes 2 ayat 19 sampai 21. Ia hidup dalam keselarasan total antara roh, jiwa, dan tubuh. Ia berdoa kepada Bapa, menunjukkan empati dan kasih yang mendalam, serta memperhatikan waktu istirahat dan makannya. Hidupnya menjadi sempurna. Bagaimana seorang manusia memuliakan Allah secara utuh. Saudara, panggilan untuk hidup kudus dan seimbang. Menjadi bait Allah bukan soal religiusnya, tetapi tentang kehidupan yang konsisten. Tuhan tidak hanya peduli saat kita menyembah, tetapi juga saat kita bekerja, saat kita belajar, saat kita makan, saat kita istirahat, dan saat menjalani relasi. Saat menjalin semua komunikasi, semua bagian hidup kita harus dijiwai oleh kesadaran bahwa kita membawa hadirat Allah kemanapun kita pergi. Saudaraku, menghidupi identitas sebagai bait Allah. Pengaplikasiannya, saudara, setiap hari kita bisa bertanya. Setiap waktu kita bisa bertanya, apakah hidupku hari ini mencerminkan tempat tinggal Allah? Dan apakah pikiranku bersih? Dan apakah tubuhku dijaga? Apakah rohku tetap terhubung dengan Tuhan? Dengan menyadari identitas kita sebagai bait Allah, saudara, kita akan lebih sungguh-sungguh menjaga kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup. Hidup kudus, hidup berkenan kepada Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 1. Saudaraku dikasihi Tuhan, sebagai penutup, bait Allah yang hidup di tengah dunia. Kita adalah bait Allah yang hidup di tengah dunia. Dunia sedang menantikan anak-anak Allah yang hidup dalam kemuliaannya. Bukan sekedar lewat kata-kata, tapi lewat kehidupan sehari-hari kita. Kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tetapi untuk mencerminkan Kristus melalui roh, melalui jiwa, dan melalui tubuh kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari jaga bait Allah ini dengan penuh hormat dan sukacita, karena Sang Raja tinggal di dalam kita. Haleluya. Sang Penguasa seluruh alam semesta tinggal di dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi Raja di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bila diberkati dengan renungan ini, Bapak Ibu silakan dukung kami, tekan tombol subscribe-nya, like, share, supaya banyak jiwa-jiwa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Doa dan harapan kami, kita semua sehat-sehat, diberkati oleh Tuhan. Semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan, dan semakin hari semakin bertumbuh di dalam jalur kebenaran firman Tuhan. Kita bagaikan suratan Kristus yang bisa dibaca oleh setiap orang melalui suratan-suratan ini, dan sehingga banyak orang memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, sampai sini pertemuan kita. Berjumpa kembali kita dalam video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah di gereja masing-masing. Haleluya. Amin.